Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Syukur tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Sehingga hari ini kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan dan dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan yang penuh maghfirah ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Di zaman sekarang ini, di zaman serba modern, di era milenial, banyak kita jumpai wanita-wanita hebat. Hebat dalam pola berpikir, hebat dalam bersosialisasi, hebat dalam berkarir. Dan masih banyak lagi kehebatan lainnya yang dapat mengantarkan derajat wanita kepada kesetaraan terhadap laki-laki. Namun, bagaimanakah kita bisa menjadi hebat dengan tidak mengabaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, dan sebagai seorang ibu? Untuk itu, pada kesempatan ini, saya akan mengangkat tema wanita hebat di masa kini. Sahabat-sahabat rahimakumullah, apa wanita hebat itu? Wanita hebat adalah mereka yang mampu menjalani hidup ini dengan penuh percaya diri dan tahu tujuan hidupnya dengan tetap menjalankan perannya sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Di zaman Rasulullah pun banyak wanita hebat dengan kelebihannya masing-masing. Di antaranya yaitu Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah yang sangat cerdas dan kuat dalam ingatan sehingga dapat menghafal banyak hal, dan beliau disebutkan menduduki urutan keempat dalam meriwayatkan banyak hadis. Fatimah binti Rasulullah yang sangat taat dan patuh kepada orang tua. Khadijah binti Khuwailid, wanita yang mandiri, berilmu dan dermawan. Beliau adalah seorang pengusaha yang sukses yang terkenal di Mekah. Namun demikian, beliau tetap bijaksana dan bertindak jujur. Hafsah binti Umar, wanita yang tangguh, kuat dan cerdas. Ia melestarikan tulisan asli Al-Quran yang terkumpul dalam bentuk suhuf atau lembaran-lembaran pelepah kurma. Dan masih banyak lagi contoh-contoh wanita hebat lainnya yang berakhlakul karimah yang mungkin tidak akan cukup waktu jika disampaikan di sini. Namun demikian, kita bisa juga ingat dan tahu Raden Ajeng Kartini, Cut Nyadin, Cut Mutia, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh pahlawan nasional wanita lainnya yang bersemangat, yang hebat berjuang pada zamannya. Kita bisa mencontoh semangat dan kehebatan beliau-beliau tersebut. Sahabat-sahabat rahimakumullah, bagaimanakah kita bisa berperan sebagai wanita hebat di masa kini? Dengan peduli dan bisa membantu orang-orang di sekitar kita, itu adalah cerminan wanita hebat. Seorang istri bekerja di luar rumah atas izin suami dan tidak mengabaikan keluarganya, itu adalah wanita hebat. Ada beberapa faktor, sahabat-sahabatku, yang dapat melatar belakangi kenapa seorang wanita perlu bekerja. Salah satunya yaitu faktor ekonomi.
demi untuk membantu suami menunjang kebutuhan dalam keluarganya. Namun demikian, kehebatan sesungguhnya dari wanita hebat itu adalah mereka yang tidak sombong akan kehebatannya, mereka yang tidak lupa diri, tawadu atas apa yang telah diraihnya, dan tetap kembali kepada kodratnya sebagai seorang wanita. Maka sehebat apapun mereka di luar, jika sudah kembali di rumah, tetaplah harus menjalankan perannya sebagai seorang istri yang melayani suaminya dengan baik dan berperan sebagai ibu untuk anak-anaknya. Memasak makanan yang mereka sukai, juga merapikan dan menata kondisi rumah supaya nyaman. Marilah sahabat-sahabatku, kita berusaha menjadi seorang wanita solehah, istri solehah, dan ibu solehah untuk keluarga dan untuk orang-orang sekitar kita. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang soleha. Mari sahabat-sahabatku, kita kuatkan diri kita, selalu beramal soleh dan melakukan hal apapun itu sebagai ibadah di dunia dengan hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Mubarak, sebuah riwayat dari Hibban bin Abi Jabalah yang mengatakan, sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga lebih unggul dibanding wanita surga, disebabkan amal yang mereka kerjakan suatu di dunia. Masya Allah. Mari sahabat-sahabatku, kita atur waktu kita, kapan kita harus berperan sebagai rumah tangga dan kapan berperan sebagai dunia profesional. Jangan sia-siakan waktu yang kita miliki, hingga kita bisa menjadi wanita tangguh dan hebat pada zaman yang sudah maju pesat sekarang ini. Hal yang paling membahagiakan seorang wanita adalah saat kita melakukan sesuatu hal yang dapat membahagiakan orang-orang terkasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.